Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Ma'asyarul muslimin, pemirsa Atira TV, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Seringkali seseorang telah mengetahui kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan besarnya keutamaan atau bahkan pahala yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi enggan atau bahkan berat untuk melaksanakan perintah ini. Atau bahkan ada lagi yang telah mengatakan bahwa saya tidak mampu lagi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Disebabkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Kita tetap masih mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik dia masih hidup maupun telah meninggal dunia. Pemirsa Atira TV rahimakumullahu ta'ala jami'an. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Sangat jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Adapun jika kedua orang tua kita atau salah seorang di antaranya berada pada usia lanjut, berada pada usia senja, fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali katakan kepada mereka uff. Membentak mereka, menyakiti hati mereka. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik mereka, jangan aniaya mereka, atau bahkan kita menjaga interaksi kita agar kemudian tidak sampai memukul mereka waliyadzubillah. Wa qul lahumā qawlan karīmah, dan berkatalah di hadapan kedua orang tua kita qawlan karimah, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang mulia, perkataan yang agung. Berarti kita menjaga ucapan kita di hadapan kedua orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Apapun pangkat derajat kita di luar sana, mau kita kepala kantor, seorang polisi, seorang dokter sekalipun, seorang presiden bahkan. Akan tetapi kalau berhadapan dengan kedua orang tua kita, maka status kita kembali menjadi seorang anak yang dia besarkan dari kecil hingga sampai pada usia dewasa. Dan Allah tutup ayatnya dengan berfirman, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, mendidik kami dan membesarkan kami sewaktu kecil. Karena jikalau bukanlah kedua orang tua yang membesarkan kita, maka tidak mungkin kita sampai pada usia dewasa. Tidak mungkin berlanjut generasi jikalau kedua orang tua atau bahkan wali tidak mau membesarkan seorang anak. Mu'asyarul muslimin, pemirsa Atira TV dimanapun berada, rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kemudian lantas bagaimanakah jika kedua orang tua kita telah meninggal dunia? Atau bahkan kita berada jauh darinya, entahkah kita di perantauan karena bekerja ataupun di perantauan karena belajar, seperti anak-anak kita yang boarding asrama. Maka setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu dengan cara beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedua orang tua kita. Hal ini pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, seorang nabi dan rasul Allah, akan tetapi tidak lupa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan sampai beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, pemirsa Atira TV rahimakumullahu ta'ala jami'an, yang kedua
adalah dengan cara mendoakan kedua orang tua kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan, idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa salas." Jika telah meninggal anak ibnu Adam, jika telah meninggal seorang manusia, maka terputus amalannya kecuali tiga hal. Dan salah satunya adalah waladin soleh yada'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka sebagai kedua orang tua, saat ini kita sebagai kedua orang tua wajib untuk memastikan anak kita belajar agama, mendapatkan pendidikan agama. Kalaulah tidak mampu untuk mengajarkan sendiri kepada anak kita, maka kita perlu untuk memasukkan anak kita ke sekolah-sekolah agama yang sudah banyak tersebar. Salah satunya sekolah Islam Atira itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menaati perintah, pesan-pesan terakhir, wasiat kedua orang tua kita sebelum meninggal dunia. Kalaulah semasa hidupnya orang tua kita mempunyai nasihat, pesan-pesan terakhir, atau bahkan ada yang di dalam perantauannya, kemudian orang tua menasehatinya begini dan begitu, maka wajib untuk menaatinya selama tidak menentang, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jikalau anak-anakku berada pada perantauan, belajar boarding misalnya, orang tua kita memerintahkan atau menasihati kita untuk belajar dengan bersungguh-sungguh, maka wajib untuk kita agar belajar sungguh-sungguh, dan ini termasuk sebagai taat kepada nasihat atau perintah kedua orang tua. Sehingga walaupun kita jauh, masih mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, dengan cara bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Kalaulah ada seseorang sahabat bertemu dengan Nabi SAW, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amalan apa yang dapat saya lakukan? Apa yang dapat saya lakukan kepada kedua orang tua saya yang telah meninggal dunia?" Maka Rasulullah menjawab, "Engkau bisa bersedekah." Dan amalan sedekah ini adalah amalan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Bahkan orang-orang yang telah di neraka pun masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang di neraka berdoa kepada Allah, "Ya Rabbana, law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Wahai Tuhan kami, ya Rabb kami, kembalikanlah kami di dunia satu hari saja ya Allah, maka niscaya kami akan bersedekah dan bersama dengan orang-orang soleh. Mengapa sedekah terlebih dahulu yang disebutkan? Mengapa tidak sholat? Mengapa tidak puasa terlebih dahulu? Karena mereka telah melihat dampak besar sedekah yang dapat memadamkan panasnya api neraka. Sehingga jika dikembalikan di dunia penduduk neraka ini sehari saja, maka niscaya amalan yang paling pertama mereka lakukan adalah amalan bersedekah. Maka pemirsa Atira TV rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Sebagai penutup, kami rangkumkan cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, jikalau masih hidup, dengan cara berlemah lembut di hadapan kedua orang tua kita, menjaga perilaku kita, kemudian menjaga ucapan kita di hadapannya, dan bahkan menjaga hati kita agar kemudian tidak merendahkan kedua orang tua kita, serta mendoakan kedua orang tua kita. Dan yang kedua, jikalau kedua orang tua kita telah meninggal dunia, maka yang pertama adalah beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Dan kemudian itu dengan cara berdoa, mendoakan kedua orang tua kita agar kemudian diberikan kebaikan di alam kuburnya. Dan yang ketiga, melaksanakan wasiat pesan-pesan terakhir semasa hidupnya. Dan yang keempat terakhir adalah bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.